Yang aneh menurut ilmu fikih dan agama. Mana aneh ketika masyarakat akekah sekarang mah udah instan. Mana instannya? Langsung pesen nasi dan kambing, entah di mana motongnya, entah siapa yang motong, pokoknya datang berkat udah jadi. Paket gitu ya. Jadi itu zaman modern sekarang. Ya, apakah itu baik? Tidak baik. Karena kita tidak mendapat ibadah. Jangan pernah mengatakan capek meninggal begini langsung duit aja. Salah kalau bicara begitu. Apakah orang tua kita zaman dulu ngeluh seperti itu? Enggak. Kalau baheula mengejo. Kuari mangus aya kompor gas. Dulu pakai kayu bakar. Kenapa? Karena ketika dia memasak daging akekah itu pahalanya besar. Zaman kuari mah pan ogah capek, salaki boga pakaian bawa ka laundry, teu hayang ganjar, enggak mau pahala istrinya, makanya dikasih ke tukang laundry. Subscribe Abah channel. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim mushallah atau hiriyah serta jamaah dari berbagai masjid dan musholah kelurahan Angke dan sekitarnya, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, tidak lupa Ketua RT 03, RT 01, RW 03 Bapak Haji Adan sekaligus Ketua Rismam Al-Mutakin beserta jajaran. Mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan rasa lelah, rasa letih, rasa capek bekerja seharian pada malam ini Allah gantikan dengan curahan rahmat dan magfirahnya, amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita kepada fikih, masih membahas tentang zakat, dan diantaranya adalah tentang nisabnya bakor atau sapi. Halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika
wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang nisab zakat sapi. Walaupun kita semua bukan peternak sapi, tapi inilah syariat agama. Salah satunya adalah zakat, dan zakat yang paling banyak di sini disampaikan adalah tentang si raja kaya. Apa raja kaya? Yaitu hewan. Maka hewan itu disebut si raja kaya. Lantaran ada beberapa jenis kambing aja macam-macam. Ada embe, ada domba, ada wedus, ada kambing. Ya, artinya domba itu beda dengan kambing yang biasa. Dari segi umurnya beda, dari harganya juga beda. Ya. Nah, kemudian sapi sederajat dengan kerbau. Di atasnya ada unta. Nah, adapun hewan-hewan yang lain tetap insya Allah ada zakatnya, tapi berupa tijarah. Kalau dia ternak lele, ternak ayam, ternak bebek, gurame, ikan emas, nila, itu nanti kena zakat. Dari mana? Dari hasil jual beli, dari tijarah. Jadi Allah memahami. Seperti buah-buahan, kecapi nggak wajib zakat, tapi kalau jualan kecapi sehari nyampe 1 ton, untungnya lumayan. Ya, buah-buahan hanya kurma, anggur. Tapi selain daripada kurma dan anggur juga kena dibalik tijarah. Semangka, melon, paya, mangga, rambutan, duren, semua nanti ada zakatnya, tetapi sistemnya, mekanismenya yang berbeda. Bukan berbentuk langsung buahnya itu. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang al-baqar. Ya, jadi al-baqar adalah sapi. Kenapa disebut al-baqarah dalam Al-Quran? Karena menceritakan tentang Yahudi yang mati, sehingga siapa pelakunya, supaya tahu pelaku pembunuhnya, maka mereka meminta Nabi Musa, tanyakan kepada Allah siapa yang membunuh Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi Musa, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Tapi mereka nanya, sapinya warna apa? Begitu dikasih tahu umurnya berapa, akhirnya sekalian dipersulit oleh Allah. Ya, yang warnanya kuning keemas-emasan, tidak boleh tapak bekas kerja, tidak boleh tua, tidak boleh terlalu muda, tidak boleh bekas tapak kerja, tidak boleh ada belang-belangnya, tidak boleh ada cacatnya, sehingga nyarinya susah. Nah, itulah disebut dalam Al-Quran namanya surat Al-Baqarah. Itu surat yang paling panjang, ya, sampai 286. Nah, di sini akan dibahas tentang nisab sapi. Yang harus kita pahami adalah kalimat nisab. Apa sih nisab itu? Nisab itu kapasitas kewajiban. Orang kan tidak setiap dagang wajib zakat, tidak setiap punya uang wajib zakat. Apakah ini uangnya, hartanya mencapai nisab atau tidak? Seperti sapi. Apakah hanya setiap punya sapi dia wajib zakat? Enggak, ada kapasitas berapa gitu. Kalau misalnya dia punya 5 ekor, berarti ini namanya nisab. Ya, kalau dia punya 10, 15, ya. Tapi kalau dia punya 3 ekor dari zaman dulu tidak pernah bertambah, maka ini tidak mencapai Di mana tidak mencapai nisab berarti tidak wajib zakat. Ya. Nisab sapi sebagai berikut. 30 ekor, ya, kalau orang memiliki 30 ekor, zakatnya
1 ekor anak sapi tabi. Tabi itu dalam bahasa mengikuti induknya. Lamun cek orang mah eneng. yakni anak sapi jantan yang berumur 1 tahun serta masuk ke umur 2 tahun, namanya tabi. Tabi itu dia tidak bisa main sendiri, tapi kemana-mana selalu ikut ibunya. Itu namanya tabi. Ya, di mana dinamakan tabi karena anak sapi itu masih mengikuti induknya. Ya, tadi digede bejakeun. Ya, di tempat pengembalaan ikut emaknya sebab dia masih diasuh sama ibunya, maka disebut sapi tabi karena usianya baru 1 tahun nginjak kedua. Ya. Jika zakatnya berupa anak sapi betina, maka lebih utama. Berarti di sini ada kebolehan, baik itu zakatnya jantan ataupun betina. Tapi kalau dia mau memberikan yang betina, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini bibit, kesononya bakal berkembang biak. Itu. Wa yazibu fi arba'ina musinatun laha sanatani wa dakhalat fi salisati sumiyat bidalika litakamuli asnaniha. Ini bicara huntu, bicara gigi ya. Kalau orang punya 40 ekor ya, zakatnya 1 ekor sapi musinah, disebut musinah. yakni sapi berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, dinamakan musinah karena sapi ini sudah lengkap giginya. Jadi sudah bergigi. Giginya sudah semuanya keluar. Makanya disebut asnaniha, musinah. Jadi berkaitan dengan gigi. Ya. Jadi sapi itu udah keluar giginya semua, itu bisa ditebak umurnya. Oh, ini umur sapi sudah mencapai 3 tahun jalan lantaran giginya udah pada keluar. Beda dengan kambing. Kalau kambing mah giginya rontok, bisa jadi korban dan akekah. Ini mah baru nongol gigi. Kalau sapi giginya nongol, kalau kambing giginya rontok. Awas nih, yang dagang kambing jangan curang, bos kambing. Mentang-mentang pengen laku buat korban, diketok giginya supaya coplok. Begitu orang datang tuh lihat udah kopak giginya, udah kopak, nggak taunya dimartil tuh. Itu ya, itu tidak sah, cacat namanya kalau seperti itu ya, karena orang tuh tidak boleh jujur, apalagi ini untuk urusan kurban, urusan ibadah ya. Sampai sekarang kita masih banyak terjadi sesuatu yang aneh menurut ilmu fikih dan agama. Mana aneh ketika masyarakat akekah sekarang mah udah instan. Mana instannya? Langsung pesen nasi dan kambing, entah di mana motongnya, entah siapa yang motong, pokoknya datang berkat udah jadi paket gitu ya. Jadi itu zaman modern sekarang ya. Apakah itu baik? Tidak baik, karena kita tidak mendapat ibadah. Jangan pernah mengatakan capek meninggal begini langsung duit aja. Salah kalau bicara begitu. Apakah orang tua kita zaman dulu ngeluh seperti itu? Enggak. Kalau baheula mengenyo kuari mangus aya kompor gas, dulu pakai kayu bakar. Kenapa? Karena ketika dia memasak daging akekah itu pahalanya besar. Zaman kuari mah pan ogah capek, salaki boga pakaian bawa ka laundry, teu hayang ganjar, enggak mau pahala istrinya, makanya dikasih ke tukang laundry. Udah gitu di laundry dicampur dengan baju orang lain, yang orang lain itu pada jorok, kencing berdiri nggak cebok, airnya kencingnya nyerap di pakaian, disatukan dengan pakaian kita, akhirnya yang tadinya nggak najis jadi kena najis itu, ya. Nah, maka oleh karena itu yang namanya akekah itu harus kita tahu umur kambingnya,
harus kita tahu kesehatannya dan cara motongnya pun diniatkan. Ya, jadi nggak sembarangan. Harus dijadiin, kata orang tua, jadikan akikah. Bagaimana? Nawaitu an azbaha hadhil aqiqata anu bin anu taqarruban ilallahi Allahu akbar. Karak orang dirinya dipotong. Sementara kalau dipotong orang di sana, di tempat catering, kita nggak tahu yang motong orang muslim apa bukan. Kambingnya sesuai syarat apa enggak. Kemudian dia pakai bismillah apa enggak, diniatkan akikah apa enggak. Nah inilah, ya. Jadi intinya bahwa jangan mengeluh, misalnya capek, ya memang ibadah mah capek, sholat juga capek, ibadah haji capek, umroh capek, kemudian puasa juga lelah dan capek. Tapi di balik capek Allah berikan pahala seperti itu. Ya, jadi bukan bicara capeknya, tapi bicara syariatnya. Walau akhraja an arba'ina tabi'aini ajaat alas sohihi. Jika seseorang mengeluarkan zakat untuk 40 ekor sapi berupa 2 ekor, yakni 2 ekor sapi di muka, maka sah menurut pendapat yang benar. Hukum tersebut berlaku untuk selamanya, tidak akan disalin lagi. Untuk jumlah di atasnya samakan dengan kaidah tersebut. Misalnya sapi berjumlah 120 ekor, berarti maka zakatnya bisa 3 karena per 40, 41, 82, 123. Jadi sapi berumur 2 tahun dan bisa 4 ekor, anak sapi berumur 1 tahun, kias namanya. Jadi kesananya lebih mudah, karena biasanya semakin banyak jumlah hewan ternaknya, semakin sedikit ringan daripada zakatnya. Kayak kambing 25 ekor 1, 40 masih 1, ketika 82, tapi kalau udah ratusan per 100 ekor 1 ekor. Tuh, itu kambing. Kalau punya 500 berarti 5 ekor. Tapi kalau punya misalnya 25, tetap mengeluarkan 1 ekor. Tapi jangan curang. Aceh mah curang, geus menang 25, dijual hiji. Tinggal 2 opat. Berarti belum nisab katanya. Enggak taunya mah udah dijual 1. Ya. Jadi tetap biar bagaimanapun cara kita, tetap itu enggak bisa dibohongin. Kayak orang misalnya enggak mau zakat, dibeliin motor duitnya. Beli motor, beli kulkas, beli segala-galanya. Nggak ada pak duitnya, udah dibelanjain. Iya, itu urusan sia. Nek melinaun ke tetap sabodo. Yang penting tetap zakat mah harus dikeluarkan. Karena itu adalah hak orang lah. Beda dengan infak sodako. Beda. Zakat mah wajib. Infak sodako mah sunnah. Yang namanya sunnah tidak ditentukan persenanya. Enggak. Dan tidak ditentukan haul dan nisabnya, enggak. Pokoknya mau tiap hari, mau tiap bulan, mau tiap tahun, mau kecil, mau besar, dari dia, untuk dia, punya dia, baik sekarang maupun nanti di akhirat. Seperti itu, ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, karena udah masuk terminal, beda tujuan dan jurusan. Jadi biasanya turun dari kendaraan karena nyampe terminal, terus ngopi deui. Seperti itu, ya. Ini saja tentunya kajian kita. Pak, insyaallah kita akan kembali disambung, mudah-mudahan umur kita juga masih nyambung. Amin. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.